Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Farhan dengan NIM 130422 mahasiswa PJJ Telkom University. Kali ini saya akan membahas tugas dari PBD. Ya, perkembangan basis data. Di sini saya akan mengulik sedikit tentang sejarahnya. Sejarah pertama kali yaitu pada tahun 1960. Dari awal penggunaan komputer, penyimpanan dan manipulasi data merupakan fokus utama aplikasi. Pada tahun ini, Charles Backman di perusahaan General Electric mendesain generasi pertama DBMS yang disebut penyimpanan data terintegrasi. Dasar untuk model data jaringan dibentuk lalu distandarisasi oleh Conference on Data System Language atau CODASIL. Kemudian Beckman menerima ACM pada tahun 1960-an. IBM pengembangan sistem manajemen informasi, Information Management DBMS. IMS dibentuk dari representasi data pada kerangka kerja yang disebut model data hierarki. Dalam waktu yang sama, hasil kerja dari IBM dengan perusahaan penerbangan Amerika mengembangkan sistem Sabre. Sistem Sabre memungkinkan users mengakses pada jaringan komputer. Lalu lanjut ke tahun 1970. Pada tahun 1970, Edgar Codd di Laboratorium Penelitian di San Jose mengusulkan suatu representasi data baru yang disebut model data relasional. Pada tahun 1980, model relasional ini menjadi paradigem ya DBMS yang dominan pada bahasa SOL. Dikembangkan untuk basis data rasional sebagai bagian proyek sistem R dari IBM. Sol sendiri standarisasi di akhir 1980 dan Sol 92 diadoptasi dari Amerika National Standards Instructor atau ANSI dan International Standards Organization atau ISO. Program yang digunakan eksekusi bersamaan dalam basis data disebut transaksi. User menulis programnya dan bertanggung jawab menjalankan program secara bersamaan terhadap DBMS. Pada tahun 1999, James Gray memenangkan Turing Award untuk kontribusinya pada manajemen transaksi dalam. Iya. Lalu pada tahun 1980, pada akhir tahun 1980 dan permulaan 1990 pada bidang sistem basis data dikembangkan penelitian di bidang basis data meliputi bahasa Gorgoy yang power fit, model yang data yang lengkap, dan perkenaan dukungan analisis data yang kompleks semua bagian organisasi. Beberapa vendor, misalnya IBM, DB2, Oracle, Informix, UDS, memperluas sistemnya dan dengan kemampuan penyimpanan data barunya, misalnya image dan teks serta kemampuan query yang kompleks. Sistem khusus ini dikembangkan banyak vendor untuk membuat data warehouse dan mengsolidasi data beberapa basis data. Perkembangan pemanfaatan teknologi atau TI yang pesat dewasa ini telah menjadikan TI sebagai kekuatan pendorong bagi reformasi di berbagai bidang. Bisa jasa kirim, jasa kurir ya, yang dibayar, ada online, digunakan tanpa meninggalkan sistem informasi jaringan komunikasi. Disukai atau tidak, dampak era reformasi pada 1998 benar-benar membawa dampak yang signifikan dalam perkembangan telekomunikasi, informatika, dan internet. Tirani dan monopoli dari rezim terdahulu seakan-akan tersingkirkan akibat adanya reformasi tersebut. Uh, Dan mengenai masa lalu dari dunia internet, suatu fenomena menarik adalah munculnya Enterprise Resource Planning atau ERP ya dan Management Resource Planning atau MRP yang menambah lapisan substansial dari fitur berorientasi aplikasi pada DBMS utama. Data disimpan DBMS relasional. Kemudian lapisan aplikasi dapat disesuaikan pada perusahaan. Biaya keseluruhan perusahaan menjadi lebih rendah dibanding biaya pembuatan lapisan aplikasi pada awalnya. Lebih jauh, DBMS memasuki dunia internet. Saat generasi pertama, web penyimpanan data secara eksklusif dalam file sistem operasi. Pada saat ini, DBMS digunakan untuk menyimpan data dan yang diakses melalui web browser. Begitu kira-kira sejarahnya ya. DBMS sendiri digunakan sampai saat ini juga. Itulah sedikit sejarah
cuplikan sejarah dari saya Muhammad Farhan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.